Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih banyak Ustadz Arif atas berkenannya kembali dalam sesi pengajian rutin kita kajian sirah bersama Ustadz Arif. Ini adalah pekan yang ke-18. Alhamdulillah Ustadz. Semoga kita semua selalu diistiqomahkan untuk mengkaji sirah Nabawiyah. Mari kita buka pengajian kita kali ini dengan baca lafaz Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa menuntut ilmu. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kepada Ustaz Arif, monggo Ustaz dipersilakan. Baik, aturan sangat Mas Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Eh, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, eh, saya ingin menyampaikan ya, karena saya khawatir karena waktu 2 minggu mungkin saat ini terasa lebih dekat atau bersamaan dengan banyak sekali kesibukan kita, sehingga eh, mungkin ada kendala menjadi berat bagi kita. Saya ingin eh, kita saling menguatkan dulu sebelum saya masuk kepada materi yang sudah kita tentukan bersama. Urutannya dari kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum, karya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri tentang sirah Nabi. Jadi di dalam surat Saba itu firman Allah Subhanahu wa taala ini tentang eh, perintah Allah kepada keluarga Nabi Dawud alaihissalam. I'malu ala Dawuda syukra. Itu pakai kata i'malu. I'malu ala Dawuda syukra. Berbuatlah, bekerjalah, lakukanlah, wahai keluarga, atau beramallah, wahai keluarga Dawud, sebagai bentuk syukur. Jadi, Bapak Ibu, eh, salah satu yang menguatkan saya eh, untuk bisa terus berikhtiar, karena beberapa waktu saya sempat izin, ada karena memang waktunya tidak bisa mengisi kajian, tetapi selama bisa, nah, akan tetap saya ikhtiarkan. Jadi eh, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran. Kalau kita membuka literatur tafsirnya, bahwa bentuk bersyukur itu sejatinya tidak cukup dengan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi harus dengan perbuatan. Itulah mengapa Rasulullah SAW
ketika didapati oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau itu kalau sholat malam itu saking bagusnya, saking panjangnya, itu kan sampai bengkak kaki beliau. Sampai akhirnya ditanya, mengapa engkau ya Rasulullah melakukan sedemikian rupa? Padahal engkau adalah orang yang diampuni, tidak dilindungi dari perbuatan dosa. Rasulullah SAW kan jawab, ala akunu abdan syakura, maka mengapakah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Nah, disinilah menjadi pelajaran bagi kita bahwa kebersamaan kita ini, Bapak Ibu, adalah bagian dari bersyukur. Adalah bagian dari bersyukur. Jadi, kita bukan hanya kemampuan kita bisa bersedekah misalnya, lalu dikatakan itu baru bersyukur saat bisa bersedekah. Tidak. Bahwa ketika kita berikhtiar yang baik, ya, itu bagian dari bersyukur. Maka kita kuatkan dengan itu. Sampai begini Bapak Ibu, para ulama itu mengingatkan, saking mahalnya kalau terdetik di dalam hati kita itu suatu perbuatan baik dan kita dalam keadaan mampu mewujudkannya, itu diingatkan oleh para ulama, jangan sampai ditunda. Jangan sampai ditunda. Karena itu terhubung dengan banyak hal, termasuk dengan luasnya rezeki. Tetapi yang paling mahal, yang bagian seperti itu terhubung dengan ampunan Allah. Terhubung dengan ampunan Allah. Ngapunten Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ini di awal karena ini bagian untuk menguatkan kita. Ya. Jadi kapan terdetik suatu perbuatan baik di dalam hati kita dan kita dalam keadaan mampu sejatinya mewujudkan itu. Mau apa kek? Mau sholat malam kek? Mau bersedekah kek? Atau mau membantu orang? Atau mau mengatakan kebenaran? Semua yang baik-baik. Itu diingat, jangan ditunda. Jangan ditunda. Itu terhubung dengan luasnya rezeki, macam-macam petunjuknya itu. Artinya terhubung ke kemana-mana, termasuk bertambahnya usia gitu. Jadi itu semua terlihat di dalam sirah nanti, pelajaran-pelajaran nyatanya. Nah, itulah mengapa eh, ketika Mas Fahri itu kadang-kadang kalau sudah mengingatkan saya kadang juga mepet itu saya gak ada masalah. Yang penting ketika saya melihatnya itu apa tidak ada kendala yang tidak ada kendala yang berat, insya Allah saya tidak berani menolak itu Mas Fahri. Saya kadang mengingatnya tuh mepet sekali baru, oh ya maaf saya lupa ya, saya juga lupa. Ternyata sudah tanggalnya begitu. Nah, itu eh, kadang-kadang saya tidak berani menolak karena ini apa beratnya peringatan itu. Jadi sejatinya karena itu, saya yakin juga kita punya kendala masing-masing ya. Nah, nantilah ini relasinya nanti terhubung apa eh, dengan situasi kita ya. Nah, ini sebagai pengantar eh, Bapak sekalian berahmati Allah agar kita kuat. Saya sampaikan dalam beberapa kesempatan saat saya mengisi di rektorat misalnya atau saya saat mengisi di kantor pimpinan itu saya sempatkan itu. Salah satu contoh majelis kajian sirah Nabi yang saya terus ikhtiarkan meskipun itu berjarak sangat jauh kita lakukan secara online. Kadang secara online itu tidak begitu ideal kan kadang-kadang karena kita tidak bisa bertatap muka, apa rasanya itu tereduksi karena tidak bertatap muka, tidak mendengar langsung, tidak tidak bisa langsung misalnya eh, tanya jawab, waktunya bisa tidak lama dan seterusnya. Tapi alhamdulillah tetap kita ikhtiarkan. Nah, saat kita mengikhtiarkan itu, kita butuh penguat. Tetapi butuh penguat. Maka penguatnya itu sudah saya sampaikan tadi. Surat Saba, insya Allah surat Saba ayat 13. I'malu ala Dawuda syukra. Jadi bentuk bersyukur kepada Allah itu juga dengan perbuatan. Juga dengan perbuatan. Dan itu eh, kalau melihat
sejarah Muhammadiyah, apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi bagaimana membaca dan memahami surat Al-Ma'un itu sampai diulang-ulang, sampai ada murid beliau yang menanyakan, kok ini terus, kok diulang terus? Kan ditanya, apakah engkau sudah mengamalkan? Bukan hanya membacanya, bukan hanya memahaminya. Kan ditanyakan, apakah engkau sudah mengamalkannya? Dari momentum eh, peristiwa ini saja, itulah menjadi bagian-bagian awal generasi pertama Persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga mampu melewati pasang surut kehidupan, keluarga, kemudian komunitas, kemudian bagaimana interaksi ya, secara keseluruhan dengan seluruh umat Islam di setiap masa yang beliau jalani, semua generasi pertama Persyarikatan Muhammadiyah itu juga mempelajari pelajaran bahwa salah satu bagian yang menjadi penciri kekuatan kita sehingga bisa melewati ujian Allah lebih dari 1 abad ini, melewati 1 abad. Karena kalau menggunakan perspektif Ibnu Khaldun, saya tidak mengatakan teori ya, perspektif Ibnu Khaldun bahwa setiap 100 tahun itu eh, 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 suatu eh, apa suatu kelompok atau istilahnya suatu entitas peradaban itu pasti mengalami ujian. Dan di antara kita bisa melewati itu karena kita memiliki karakteristik bahwa setiap apa yang kita dapatkan, dari mana kita menggali dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, itu kita amalkan memang. Kita amalkan. Coba bagaimana kita memiliki, Bapak Ibu bisa membayangkan, bagaimana kita memiliki misalnya menerjemahkan keharusan kita itu berinteraksi dengan Al-Quran. Sampai di misalnya di Majelis Dikti ada Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di setiap jenjang, dari yang masih dasar sampai pendidikan tinggi, dari yang masih S1 sampai S3. Coba kita punya itu kan salah satu kreativitas dalam mengaplikasikannya, tapi substansi isinya kan tetap mengingatkan bahwa kita harus eh, selalu dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita harus dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW gitu. Nah, di antara ikhtiarnya, eh, Bapak Ibu, ya ini, maka saya juga berharap bahwa nanti materi sirah Nabi itu bagian dari ya, AIK itu sendiri. Meskipun sejatinya ketika kita membahas ulumul Quran, pasti muncul itu. Karena ketika membahas asbabun nuzul misalnya, itu juga muncul di dalam kajian sirah. Saat eh, kita wujudkan bahwa FAI kita, Fakultas Agama Islam kita itu memiliki tafsir ya dan prodi tafsir dan prodi hadis atau digabungkan itu tafsir hadis. Itu bentuk-bentuknya saat ini gitu loh. Tapi substansinya adalah menjalankan amanah bahwa kita tidak boleh jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini yang ingin eh, saya sampaikan di awal sebagai penguat kita, Bapak Ibu. Karena biasanya kan saya pengalaman di PDM Kota Yogyakarta itu menyampaikan sirah Nabi sudah 3 tahun, 3 tahun. Itu sudah selesai berulang. Sempat berkurang. Nah, saat berkurang itu saya juga langsung mengingat membaca semuanya. Nah, ketika ditambahkan, digabung itu dengan ulumul Quran, dengan ilmu hadis ya digabung, baru pembacaan itu merasa ditambahkan. Para jamaah itu hadir kembali, bisa lebih semangat lagi. Nah ini makanya saya ingin mengawali Bapak Ibu, misalnya ini ya, saya urutkan sampai kita kan akan mengkaji tentang sirah ini, maaf, tentang Isra Mi'raj, tetapi saya ingin menyampaikan ini.
Mas Fari, apakah terlihat ini? Sudah Ustaz, Alhamdulillah sudah Ustaz. Sudah terlihat Ustaz. Mas Fari masih ingat nggak? Kemarin sudah saya sampaikan belum ini? Nampaknya belum Ustaz. Ya, ini eh, untuk bisa sekedar menjadi bayangan untuk penguat kita. Nah, karena sesuai dengan situasi kita saat ini juga, mungkin situasi eksternal kita, eh, maksudnya eksternal majelis ilmu kita ini ada kendala-kendala begitu. Saya ingin menguatkan ini. Jadi saya tunjukkan ini karena ada maksudnya agar kita memiliki kekuatan untuk melanjutkan kajian kita tentang sirah Nabi. Di saya awali ya. Rasulullah SAW membangun umat. Ini saya melanjutkan sejatinya dari apa yang saya dapatkan dari sahabat saya, Asep Sobari. Beliau adalah pendiri Sirah eh, Community Indonesia. Ya. Beliau mengkaji karya seorang alim bernama Profesor Dr. Majid Irsan Al-Kilani yang berjudul Al-Ummah Al-Muslimah. Nah, di sana Profesor Dr. Majid Irsan Al-Kilani ini eh, mengkaji ya dari sumber-sumber induk bagaimana sejatinya manhaj Rasulullah SAW itu eh, mewujudkan atau menghadirkan umat Islam. Nah, di sini beliau menggabungkan, ini contoh kasus, jadi ini contoh kasus saja untuk menguatkan kita. Ketika membaca surat Al-Anfal ayat 74, "Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqa lahum maghfiratu wa rizqun karim." Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia. Bapak Ibu, saya mohon izin menanyakan dulu. Tampilannya terlihat jelas, ya, Bapak Ibu, Mas Fari? Alhamdulillah jelas Ustaz. Nah, jenengan tandai ini. Yang saya warnai merah, ini ada satu, amanu, pakai kata kerja, ya. Ini menggunakan kata kerja. Hajaru itu juga kata kerja, pakai fi'al. Dalam istilah bahasa Arab, fi'al. Kata ini ya pakai fi'al. Wajahadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Ini pakai kata kerja. Awau juga pakai kata kerja. Nasoru juga pakai kata kerja. Jadi di sini mengisyaratkan unsur menurut pembacaan ini bagian dari ringkasan kajian yang begitu mendalam dari Profesor Dr. Majid Ihsan Arkilani yang menghubungkan semua aspek ilmu pengetahuan dari yang berhubungan dengan bagaimana Al-Quran ini dipahami ya seperti ulumul Quran. Berdasarkan ulumul Quran, surat Al-Anfal itu turun setelah hijrah. Riwayat yang paling kuat itu turun setelah peristiwa Perang Badar. Nah, di sini itu memiliki makna. Nah, nanti bagaimana memahami ayat ini? Dari ayat ini itu difahami di antara pemahaman yang lalu disimpulkan oleh Profesor Dr. Majid Ihsan Al-Kilani adalah 5 unsur pembentuk umat Islam yang ideal ada di dalam ayat ini. Unsur pertama adalah iman. Unsur kedua adalah hijrah. Unsur ketiga adalah jihad fisabilillah. Harus disatukan ini penyebutannya.
jihad fi sabilillah. Agar makna jihad itu tidak direduksi kemana-mana. Sudah berapa Bapak Ibu? Ada berapa itu? Ada tiga ya. Yang keempat, awau, iwa ini. Sering diartikan, kan disebutkan, misalnya itu, Amalladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Nah, falahum jannatul ma'wa, ma'wa, ma'wa. Nah, ini kata awa, dari kata awa. Nah, ini awa adalah memberi tempat kediaman. Padahal makna-makna yang digunakan di dalam Al-Quran nanti dari akar kata yang sama dari dengan awa ini atau iwa itu memiliki ada 7 makna. Menyambut dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan, ya, dengan kehangatan, ya, menyambut seseorang saja. Itu bagian dari iwa. Memberi makan, memberikan perlindungan, bagian dari makna iwa. Itu nanti. Nasaru ini pertolongan. Nah, jadi beliau nanti melihat. Monggo Bapak Ibu diperhatikan. Karena semuanya menggunakan kata kerja, di antara maknanya adalah seperti pemahaman kita tentang iman. Itu tidak cukup dengan tasdiqun bil qalbi, hanya meyakini dalam hati, tidak cukup. Untuk mencapai umat Islam yang ideal, yang sejatinya begitu, iman itu harus fungsional, harus fungsional. Makanya Rasulullah SAW lihat dalam sebuah momen ketika beliau menata kehidupan sosial kaum muslimin di masa-masa awal, beliau kan mengingatkan, ya, di setelah hijrah itu, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sampai para sahabat khawatir itu. Siapakah yang kau sebut ya Rasulullah? Demi Allah tidak dikatakan beriman. Demi Allah tidak dikatakan beriman. Demi Allah tidak akan dikatakan tidak dikatakan beriman. Siapa itu ya Rasulullah? Para sahabat menanyakan. Maka Rasulullah mengatakan, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Dari satu momen ini, lihat, bisa dibayangkan kelak para sahabat itu tidak akan melakukan sesuatu yang membuat sebagai tetangga melakukan hal-hal yang buruk itu tidak. Ketika Rasulullah SAW lalu juga mengingatkan di dalam kesempatan yang lain, tidak dikatakan seseorang itu beriman. Ia tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan ia mengetahui tetangganya itu dalam keadaan lapar. Coba, jangan bisa bayangkan kehidupan bertetangga di masa itu. Ketika Rasulullah SAW sudah menetapkan sedemikian rupa, menegaskan sedemikian rupa, mengingatkan sedemikian rupa. Betapa indahnya hidup bertetangga di masa itu. Karena kita gak akan lapar. Sehingga kalau melihat ini nanti Bapak Ibu. Jadi iman itu yang fungsional. Kan Rasulullah SAW juga mengingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Coba. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu statement iman itu. Berkenaan dengan iman, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata-kata yang baik atau diam. Jenengan bisa membayangkan persahabatan seperti apa, kenangan seperti apa kalau duduk bersama para sahabat Rasulullah SAW. Kalau nggak berkata-kata yang baik, sebaiknya diam. Nggak akan ngomong kata-kata yang buruk, bergunjing, nggak ada. Bisa dibayangkan kehidupan seperti apa kalau orang-orangnya seperti itu. Tapi ini menarik teman-teman. Jadi itu kita baru bicara imannya, lalu bicara hijrah misalnya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah.
Jangan dimaknai hijrah itu hanya peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Nanti apa itu terputus itu pemahamannya. Kenapa? Ke- Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Kan dijelaskan dari peristiwa hijrah itu. Kalau kita akan sampai nanti kajian itu pada waktunya. Karena sudah mendekati ini. Setelah peristiwa di Taif itu, eh, lalu Rasulullah SAW mulai merubah strategi dakwah beliau. Itu menunjukkan bagaimana eh, Rasulullah SAW sendiri telah mengajarkan bahwa proses dakwah itu juga harus memperhatikan situasi dan kondisi di mana dakwah itu ditegakkan. Rasulullah SAW nanti setelah peristiwa Isra Mi'raj, kan ada peristiwa Bai'ah Aqabah. Jadi tahun ke-11 nanti Bai'ah Aqabah itu pertama tahun ke-12, yang kedua adalah tahun ke-13. Itu kan urutannya 6 orang pemuda masuk Islam. Diikuti dengan nanti berikutnya 12. Lalu diikuti berikutnya 73. Lalu setelah itu berangkatlah Mus'ab bin Umair radhiyallahu an didampingi oleh beberapa sahabat Ansar yang sudah masuk Islam ini berdakwah di Madinah. Rasulullah SAW belum belum berangkat itu. Di Madinah itu sehingga siap menerima gitu. Jadi kan bisa dibayangkan ya ketika memahami hijrah itu pada akhirnya setelah Rasulullah SAW hijrah ketika kembali dalam peristiwa Fathu Mekah beliau kan sudah menyampaikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun waniyah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah ini. Itu maksud beliau adalah tidak ada lagi meninggalkan kota Mekah untuk menuju Madinah. Tetapi yang ada adalah niat-niat yang baik, ya, jihad dan niat-niat yang baik. Jadi bahkan Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim beliau bersabda mendefinisikan dengan definisi paling sederhana. Apa orang yang hijrah itu? Al-muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Jadi Bapak Ibu, terbentuknya umat ini kalau dipahami secara keseluruhan melalui konsep hijrah saja. Orang yang berhenti, ini secara individu, dari kebiasaan-kebiasaan buruk menuju kebiasaan-kebiasaan baik, itu hijrah. Keluarga ya, meninggalkan lingkungan yang buruk, pindah untuk mencari lingkungan yang baik, itu hijrah. Jadi semua persyaratan-persyaratan kebaikan itu. Jadi tidak hanya nih dipahami secara itu. Begitu pula dengan jihad. Nah, begitu pula dengan iwa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau yang bergerak itu dengan ini mengisyaratkan semuanya pakai kata kerja jamak, ya. Ini kata kerja jamak. Amanu ini jamak. Hajaru itu jamak. Bukan amanah, bukan satu orang. Itu menunjukkan terwujudnya al-ummah al-muslimah ini ketika 5 unsur ini terwujud itu secara kolektif. Tidak mengandalkan kesalehan individu semata. Tetapi kesalehan individu menjadi fondasi bersama-sama sebagai kesalehan kolektif. Makanya coba bisa dibayangkan Bapak Ibu. Ketika Nasr misalnya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan siapa yang akan menampung orang ini. Ada yang baru datang masuk Islam. Tidak punya tempat tinggal, tidak punya makanan, dan belum makan. Siapa yang akan menampung sahabat ini? Semuanya berebut Bapak Ibu. Sahabat Rasulullah berebut. Bahkan disebutkan semuanya berebut meskipun mereka tidak memiliki banyak makanan, tidak tempat tinggalnya juga tidak bagus. Tetapi bisa dibayangkan ya, kita akan sebahagia apa kalau kita hidup di suatu kampung yang orang-orangnya saja yang menerima kita gitu saat kita pindah bisa mengatakan begini loh, setengah hartaku aku berikan kepadamu.
Mas Fahri, kira-kira dapat nggak untuk saat ini kita apa punya punya ini saja lah, punya punya apa circle gitu. Kalau ketemu setengah hartaku untukmu. Itu kalau dapat, alhamdulillah Ustaz. Nah, Oh, iya. bisa. Subhanallah. Jadi coba bisa dibayangkan kebahagiaan kalau ngomong yang baik-baik. Kalau kita kelaparan nggak akan dibiarkan. Kalau masakan kita sampai ke sebelah, oh pasti dapat bagian. Coba kalau diurutkan semua itu. Betapa makanya dikatakan betapa sulitnya kita secara substantif untuk menandingi generasi pertama ini, Bapak Ibu. Itu terwujud, terwujud di Madinah terwujud. Jadi dan ini dikatakan nah, kenapa jihad ya dijadikan unsur? Karena begini, sebelum hijrah itu Bapak Ibu, Masya Allah, itu baru embrio benar belum 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 bisa hadir. Itu sehingga mengatakan bahwa di antara kata kunci menggerakkan lima unsur ini, mewujudkan lima unsur kekuatan untuk bisa menghadirkan generasi ideal, generasi yang terbaik, itu benar-benar harus sabar. Sebelum hijrah tidak bisa dikatakan sebagai umat yang ideal, tidak bisa. Karena apa? Saat mengalami penindasan itu, Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan untuk membela diri. Ingat ya, pilihan kata saya belum diizinkan untuk membela diri, bukan membalas, bukan membela diri. Makanya ketika setelah hijrah, Bapak Ibu kan ketemu di perang, dalam pertempuran itu kan ketemu antara yang dizolimi yang menganiaya selama di Mekah dengan yang dianiaya. Ya, yang menganiaya dengan yang dianiaya. Itu kan ketemu. Tetapi apakah membalas? Oh, bukan. Itu konteksnya murni eh, diminta oleh Rasulullah agar para sahabat selalu mengendalikan niatnya. Makanya dalam suatu pertempuran, ketika mendapati orang-orang yang pernah menganiayanya, itu kan benar-benar mengendalikan dirinya agar tidak dalam konteks membalas dendam. Tetapi dalam konteks memang itu adalah pertempuran gitu. Jadi inilah Bapak Ibu yang ingin saya jadikan pelajaran sebagai penguat ini. Nah, saya stop, ya. Saya ingin kita kembali ke tema kita tentang sirah Nabi, Isra Mi'raj. Sebentar Bapak Ibu, saya tampilkan dulu. Terlihat nggak Bapak Ibu? Amunten, sudah terlihat Bapak Ibu? Mas Fahri? Oh, Mas Fahri lagi Ya, mengambil wudhu ya. Terus terlihat, ya? Ustaz. Sampun. Lihat, sejatinya peristiwa Isra Mi'raj ini, kalau dari segi urutan, itu sudah saya sampaikan tadi kan.
Kalau kita lihat urutannya pembahasannya, memasuki tahun ke-10 kenabian itu diantaranya adalah puncak ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin di masa-masa awal, ya. Karena setelah perjalanan dakwah selama kurang lebih 10 tahun itu mengalami eh, penentangan sedemikian rupa, eh, penganiayaan, penyiksaan, bahkan pembunuhan, pengusiran, sampai menghindar hijrah, eh, sampai pemboikotan, sampai Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah menuju Taif, lalu kembali hampir tidak bisa kembali sehingga bermalam beberapa hari di di Gua Hira sebelum bisa kembali lagi karena dilindungi oleh keluarga Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi itu masih musyrik saat itu. Makanya ketika Rasulullah SAW itu hampir tidak bisa kembali ke Mekah karena bisa dibunuh beliau itu. Hanya saja tidak ada yang tahu persis di mana keberadaan beliau. Makanya beliau kan secara sembunyi-sembunyi mencari siapa yang bisa menjamin keamanan beliau. Ternyata seorang musyrik, Mut'im bin Adi saat itu berkenan melindungi beliau. Sehingga ketika masuk ke kota Mekah itu kan sambil menghunus pedang dia. Dihadang oleh Abu Jahal sampai ditanya, "Kamu ini memberikan perlindungan kepada dia, sekedar memberikan perlindungan atau kamu ini juga sudah menjadi pengikutnya?" Kata Mut'im bin Adi, "Aku hanyalah memberi perlindungan kepadanya." Maka dipersilakan berjalan itu oleh Abu Jahal. Jadi sampai sedemikian rupa Bapak. Rasulullah SAW itu mengalami ini. Nah, momen-momen itu, maka diantaranya setelah itu eh, Allah karuniakan sebuah peristiwa, ini peristiwa Isra dan Mi'raj kepada beliau. Kita sama-sama mengetahui yang dimaksud dengan Al-Isra di sini adalah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari mm, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Nah, laila. Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Ini Bapak. Mi'raj itu perjalanan ketika Rasulullah SAW itu diangkat. Nah, dari eh, Baitul Maqdis, ya, naik ke langit ketujuh sampai tetap dikawal oleh malaikat Jibril. Nah, nanti yang menarik Bapak Ibu, saya sampaikan dulu ini selain yang ada di kitab tentunya ya. Ini yang saya tampilkan yang ada di kitab. Yang dari kitab bisa dibaca. Analisis para ahli sirah ini yang menarik sehingga menjadi pembahasan yang hangat. Perjalanan dari mm, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Rasulullah SAW diberi kendaraan namanya Buraq. Tetapi begitu dari Baitul Maqdis ke langit ketujuh itu tidak disebutkan, tidak dijelaskan apakah beliau masih menggunakan Buraq, dan itu tidak. Karena yang digambarkan dalam riwayat itu sudah Rasulullah melewati eh, tangga semacam itu menunjukkan tingkatan. Semakin tinggi semakin tinggi. Nah, ini dia dianggap memiliki pelajaran tersendiri. Nah, Buraq sendiri ya, dikatakan lebih besar dari eh, eh, keledai, tetapi lebih sedikit lebih kecil dari kuda. Tapi jangan bayangkan kecepatannya, karena sekali menghentakkan kakinya itu sejauh mata memandang. Bapak Ibu, kalau malam hari ya, malam hari, kalau melihat langit, itu yang terlihat apa Bapak Ibu? Mas Fahri, kalau melihat langit itu malam hari yang terlihat apa? Bintang, bulan, Bintang. Gitu. Kira-kira awan-awan. kalau kalau disebutkan sekali menggerakkan itu sejauh mata memandang, gimana kira-kira? Berarti melebihi bintang, Ustaz. Ya, kita tidak tahu. Makanya tidak tahu persis. Makanya perjalanannya subhanalladzi asra bi abdihi, maka dikata yang memperjalankan itu adalah perkenan Allah. Ini
Eh, dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengambil kesepakatan para ulama, mengambil pendapat kesepakatan para ulama bahwa beliau itu dengan jasad dan ruhnya mengendarai dengan kecepatan setinggi itu, Mas Fahri, dengan jasad dan ruhnya. Berarti kita tidak patutlah terlalu jumawa dengan teknologi yang kita punya, karena kemungkinan juga tidak akan mampu mencapai teknologi itu. Karena kita tidak tahu masih. Yang baru ada kan sekarang ini di dalam film gitu. Tetapi semuanya itulah kenapa nanti kita membayangkannya, kita kunci dengan perkenan Allah. Sejatinya apa yang kita alami, ya, Mbak Yosi mengatakan ini kecepatan cahaya ya. Wallahu alam. Ya. Tetapi yang jelas para ulama menyebutkan betapa dahsyatnya peristiwa itu. Jadi ketika disebutkan Laila, bisa dibayangkan kecepatan peristiwa itu atau keseluruhan peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang terjadi di malam hari loh. Di malam hari. Semuanya di malam hari. Para ulama memilih pendapat yang menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan di malam hari itu adalah sebagian malam, bukan satu malam penuh. Seperti sejak terbenamnya matahari, lalu sampai waktu subuh begitu. Enggak. Hanya mengisyaratkan sebagian malam. Dan inilah menjadi pelajaran bagi kita nanti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya misalnya di bagian ini Mas Fari ini kan pernah kita jadikan tema tersendiri kan kita bahas Isra Mi'raj Pernah Ustaz? ya kan. Nah, Ya ini bagian yang saya khawatirkan kita mengulang itu ada yang lebih ini kan lebih spesifik karena kan tadi saya bumbui dengan kita mengkaji surat Al-Anfal untuk menguatkan kita dalam mengkaji sirah ini. Salah satu pelajarannya, Bapak Ibu, misalnya saya sampaikan, ini kan tadi yang bagian yang saya sampaikan, rawa a'immatul hadis tafasil hadil waqi'ah fima yali, seperti disebutkan ahli hadis. Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah memilih ya, asra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahih. Jadi yang dia pilih pendapat bahwa Rasulullah SAW itu diperjalankan dengan menggunakan menunggang buruk itu dikawal oleh malaikat Jibril. Ya, ini mungkin ini relasinya karena beliau itu didampingi oleh makhluk yang tercipta dari cahaya. Kan disebutkan Jibril menemani Rasulullah SAW. Jadi eh, kan disebutkan dalam hadis sahih, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan. Ya, itu malaikat itu dicipta dari cahaya. Itu dalam dalam hadis itu disebut tiga makhluk berurutan. Khuliqatil malaikatu min nur, malaikat itu dicipta dari cahaya. Wahulikol jan mimarji minaris samum. Jan, nun gitu loh. Itu nenek moyangnya bangsa jin itu dicipta api, dari api. Jadi bagian api kalau Bapak Ibu melihat ini ya, eh, ini bayangan saja ilustrasi untuk bisa memahaminya. Eh, lilin, lilin, lilin kalau kita hidupkan itu Bapak Ibu, lilin, eh, api lilin itu kalau kita letakkan kertas di atasnya itu kertas itu belum tersentuh oleh yang kuning itu kan, warna api yang kuning itu loh. Belum tersentuh sudah terbakar. Jadi ada bagian yang tidak terlihat memang. Nah, bisa dibayangkan kalau bahan bakunya itu yang seperti itu. Jadi makanya jin itu kan tidak terlihat. Artinya kan tersembunyi. Seluruh makna yang dibangun dari kata huruf jim, nun itu kan tersembunyi maknanya. Janin itu tersembunyi di perut. Jannah artinya itu kan sering diartikan taman. Padahal aslinya itu adalah taman yang pohon-pohonnya itu saking rindangnya, saling menutup begini. Nah, sehingga tertutup. Jannah. Junnah, tameng misalnya. Junun. Ini akalnya tertutup. Orang gila itu loh. Junun. Itu. Semua itu. Jannah. Jin. Semua jin. Tidak bisa dilihat kan. Nah, maka ini ditemani oleh malaikat yang memang ya, secara apa dasar penciptaannya memang tercipta dari cahaya.
Di sini disebutkan asra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadi ala sahih minal Masjidil Haram ilal Baitul Maqdis rakiban alal buraq suhbata Jibril alaihi wassalam didampingi oleh malaikat Jibril. Fanazala hunak, berhenti di sana, turun di sana. Wa shalla bil anbiya imaman, lalu Rasulullah SAW memimpin para nabi salat berjamaah. Ini warabatal buraq bihilqah bibab masjid. Buraqnya sendiri ditambatkan di masjid. Lalu makanya ada pintu buraq itu yang sampai sekarang dibiarkan. Dikatakan hilqah karena eh, mengisyaratkan itu memang digantung, diikatkan di gelang, di sebuah gelang gitu loh. Nah, di sini eh, banyaklah kisah disebutkan ya. Tetapi yang menarik ini, Bapak Ibu, ketika menyebutkan summa urija bihi tilkal lailah min Baitul Maqdis ila samai dunya. Nah, ini pelajarannya. Kan dimintakan dibuka di pintu di langit pertama. Faro'a hunaka Adam abal bashar. Rasulullah SAW menyaksikan di situ ada Nabiullah Adam. Fasallama alaih wa rahaba bihi wa radda alaihi salam. Tapi yang perlu difahami, lupa saya itu, ini agak tercepat. Jibril meminta dibukakan. Kalau di sini, Bapak Ibu, kan diringkas di sini di versi yang digital ini. Di langit pertama, langit dunia yang pertama, ketika pintu langit pertama dibuka, itu Rasulullah SAW dipertemukan oleh Allah dengan Nabiullah Adam alaihissalam, ya. Eh, Adam, Abul Bashar, mengucapkan salam kepada beliau, kemudian menyambut beliau, kemudian beliau apa, membalas salamnya, kemudian mengakui dengan kenabiannya, kemudian ditunjukkan kepada beliau ruh-ruh para syuhada di sisi kanan Nabi Adam dan ruh-ruh para para orang-orang yang sengsara karena perbuatan dosanya al-ashqiya di sisi kirinya. Ini kan cuma gambarnya seperti ini, riwayat ini, karena diringkas oleh Syekh Rahman Al-Mubarakfuri, diringkas. Itu disampaikan, beliau itu melihat sebelah ininya, Nabi Adam itu tersenyum ketika melihat ruh-ruh anak keturunannya itu yang di sebelah kanannya. Ketika melihat yang sebelah kirinya, beliau bersedih. Ya. Langit pertama. Langit kedua, beliau dipertemukan oleh Allah dengan Nabiullah Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini disebutkan nama lengkapnya. Yahya ibn Zakaria alaihissalam. Wa Isa ibn Maryam alaihissalam. Ini. Jadi ada dua di sini. Nah, aslinya Bapak Ibu, kalau lengkapnya itu eh, ketika istaftahalahu, ketika Jibril meminta masuk dari pintu langit yang pertama itu, ketika mohon izin agar dibukakan, malaikat penjaga langit itu diriwayatkan, ya, dikisahkan itu oleh Rasulullah, itu bertanya kepada Jibril, siapa? Maka Jibril menjawab, aku, Jibril. Bersama siapa engkau? Dikatakan, aku bersama Muhammad. Malaikat itu bertanya lagi, apakah ia telah diutus? Iya, ia telah diutus. Baru dibuka tuh. Ya, Pak. Jadi para malaikat penjaga langit telah mengenal Rasulullah SAW. Di setiap pintu langit pertanyaannya siapa? Itu sama. Siapa? Bersama siapa? Apakah ia telah diutus? Coba, oke. Sampailah Bapak Ibu ini ya. Kalau saya ini sebagai apa review bagi kita mengingat kembali. Itu ya, pintu pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Pintu kedua dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Pintu ketiga ini
bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sama. Rasul mengucapkan salam, diucapkan balik salamnya, kemudian apa? Disambut rohaba. Ingat Bapak Ibu kata rohaba ini, Bapak Ibu kalau masuk bulan Ramadan, Mas Fahri ingat nggak? Kalau masuk bulan Ramadan kita bilang apa itu? Atau Mbak Sihan Marhaban atau ya Mbak Sihan? Ramadan. Nah, marhaban ya Ramadan. Apa makna marhaban? Jadi kan mengatakan marhaban ya Ramadan. Oke. Selamat datang gitu ya Ustaz. Aslinya marhaban itu ya maksudnya memang selamat datang. Aslinya marhaban itu penyambutan. Penyambutan dengan lapang dada, dengan kehangatan, dengan keakraban, dengan semuanya. Karena marhab itu sebagian awalnya memaknai adalah ruang yang luas, ruang yang luas untuk memperbaiki sesuatu. Maka jadi kalau mengatakan marhab itu kenapa tidak menggunakan kata ahlan wa sahlan? Kan sama, kalau mengucapkan selamat datang itu ahlan wa sahlan kan gitu ngomong. Pernah menggunakan kata itu nggak, Mas Wari? Ahlan, ahlan wa sahlan. Selamat datang kan gitu Baik, ngomongnya. Ustaz. Iya. Hmm. Tapi untuk Ramadan kok ngomongnya marhaban, nggak bilang ahlan wa sahlan. Nah, Hmm. karena penggunaannya tidak sama. Jadi kata rohaba itu menunjukkan penyambutan yang itu, yang lapang, penuh kehangatan, penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan, semua begitu. Inilah yang susah ditandingi dari bahasa Arab itu. Nah, kita lanjut, Bapak Ibu. Langit ke tadi ya Nabi Yusuf di langit ketiga. Langit keempat Allah pertemukan dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima Allah pertemukan dengan Nabi Harun ya, Ibn Imran. Beliau juga sama. Dia mengucapkan salam, lalu dijawab salamnya, lalu diterima ya. Disambut, lalu diakui kenabiannya. Lalu langit ketujuh bertemu dengan Musa alaihissalam. Ini lihat ada keunikannya. Falamma jawazahu baka Musa. Jadi ketika dilewati oleh Rasulullah SAW, artinya sudah ketemu, sudah mengucapkan salam Rasulullah itu, sudah mengucapkan salam, sudah disambut, sudah dan seterusnya. Tetapi begitu Rasulullah akan menuju ke langit berikutnya, naik, ya Nabi Musa alaihissalam menangis. Maka dikatakanlah kepada beliau, ma yubkika. Sebagian ini riwayat yang dimaksud, siapa yang mengatakan ini? Ini adalah para malaikat. Ma yubkika, apa yang membuatmu menangis wahai Musa? Faqala abki li'anna hulaman bu'isa min ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aksar mimma yadkhuluha min ummati. Aku menangis karena ini menunjukkan juga karena kebahagiaan dan juga karena terharu ya menyaksikan. Kita tidak berburuk sangka dengan apa yang dimaksud menangisnya Nabi Musa di sini, bukan karena iri. Atau bisa juga, wallahu alam. Aku menangis karena seorang pemuda yang diutus oleh Allah setelahku. Lalu umatnya itu masuk surga lebih banyak daripada umatku yang masuk surga dibandingkan umatnya yang masuk surga. Ini dalam hal kebaikan itu. Nah, baru selanjutnya pada langit ketujuh. Nah, summa urija bihi ila sama'i as-sabi'ah. Nah, falakiya fiha Ibrahim alaihissalam. Nah, disinilah beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini juga sama Bapak Ibu. Di sini ringkas gitu loh yang disebutkan dalam kitab ini untuk melihat bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan kalau di dalam riwayat lengkapnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu didapati oleh beliau, ditemui oleh beliau itu sampai beliau itu mengatakan selamat datang anakku gitu. Jadi sebagaimana Nabi Adam alaihissalam Bapak Ibu tadi ya di pertemuan yang pertama tadi di langit di pintu yang pertama, pintu langit yang pertama itu mengatakan selamat datang anakku, anakku yang saleh. Itu disebutkan. Anakku yang baik, nabi yang saleh. Gitu. Nah, anakku yang saleh. Anakku seorang nabi, anakku yang saleh. Jadi disebut anakku. Jadi menyebutkannya anakku. Kalau selainnya itu menyebutnya akhi, saudaraku.
saudaraku, hamba yang saleh, begitu. Jadi Bapak Ibu bisa dibayangkan itu kalau kita dipertemukan dengan orang tua kita, lalu diakui kebaikan kita, lalu dipuji dengan sebutan bahwa kita adalah anak yang saleh. Coba, yang memuji adalah Bapak manusia, Bapaknya manusia. Dan ini ditemukan Bapak para Nabi, Abul Ambia dikatakan. Yang mendapatkan pujian Abul Ambia, Bapaknya para Nabi. Disambut anakku yang saleh. Ya, disambut. Betapa bahagianya Rasulullah SAW. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibuka itu ditemui oleh beliau, beliau itu kan sedang bersandar di Baitul Makmur, di Baitul Makmur. Itu pusat ibadahnya penduduk langit. Itulah gambarannya kira-kira begitu. Ya, sehingga gak gambarannya sebagian para ulama menggambarkan karena Nabi Ibrahim alaihissalam inilah yang membina Ka'bah, ya, yang sebagai pusat ibadahnya penduduk bumi. Itulah salah satu nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada beliau. Allah berikan salah satu nikmatnya itu dengan amal beliau itu, beliau berada di dekat Baitul Makmur, pusat ibadahnya penduduk langit, di mana di dalam riwayat itu disebutkan Bapak Ibu, setiap hari itu 70 malaikat memasuki Baitul Makmur dan tidak kembali lagi, tidak keluar lagi. Bisa dibayangkan itu 70.000. Bisa dibayangkan seluas apa, sebesar apa. Maka bisa dibayangkan kalau kita membaca surat Al-Qadar misalnya Bapak Ibu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ama adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairu min alfi syahr. Kan disebutkan tanazzal malaikatu, itu kan disebutkan. Ketika Al-Quran turun itu, langit dunia itu penuh dengan para malaikat. Penuh dengan para malaikat. Maka kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya Al-Quran itu. Betapa dahsyatnya Al-Quran itu. Lalu bagaimana kita bisa menjauhinya? Bagaimana kita tega? Bagaimana kita bisa tidak bisa? Bagaimana kita bisa tidak dekat dengan Al-Quran itu? Padahal itu adalah peristiwa yang dahsyat, itu peristiwa yang besar dan bisa menunjukkan kemuliaan itu. Juga begini Bapak Ibu, juga untuk menguatkan kita, kalau melihat peristiwa ini, coba kita bayangkan, setelah langit ketujuh ini, Allah Subhanahu wa taala hanya mengizinkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja. Malaikat Jibril tidak bisa lagi mendampingi. Hanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja. Dari posisi ini kita bisa melihat betapa tingginya, betapa mulianya kedudukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Betapa tingginya. Maka kalau ketika kita mengkaji sirah itu, adakah kisah yang lebih bagus dari kisah ketika kita membicarakan manusia yang paling mulia di dunia ini? Tidak ada. Jadi seperti saat saya mengisi sirah Nabi, Bapak Ibu. Ba'da subuh langsung. Tadi pagi. Ini setiap minggu kedua. Jadi ini baru tahun pertama di Masjid Darussalam di Jogja, di Jogja. Itu Bapak Ibu. Saya sekali saya sampaikan itu, saya sampaikan, adakah nikmat kita mengkaji bersama atau kita membicarakan tentang kehidupan manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung. Adakah yang lebih baik dari itu? Bagaimana kita mau berbicara yang lain? Ya, artinya cerita manusia yang lain gitu. Maka eh, sirah Nabi ini kita jalani, kita baca, kita hadir bersama, itu bagian dari bersyukur tadi yang saya sebutkan. Karena bersyukurnya kita itu kita kita ikuti dengan amal. Ingat tadi ayat yang saya bacakan, malu ala Dawuda syukra. Beramallah, berbuatlah sebagai wujud bersyukur. Wahai keluarga Dawud alaihissalam. Ini maksud. Jadi
kita dalam keadaan berat, juga dalam keadaan ini, sampai Mas Fahri terlihat juga agak ngantuk di sini, itu eh, tetap karena apa? Bagian dari bersyukur. Jangan khawatir Mas Fahri, itu tetap tercatat Mas Fahri. Jadi lelah-lelahnya itu karena jenengan eh, yang bertanggung jawab itu hampir setiap hari Ahad kedua ya atau setiap 2 minggu itu nyaris nggak bisa menghindar. Ini saya khawatir kalau jenengan libur nanti konsekuensinya libur nih majelis ini. Aman insya Allah Ustaz. Jadi eh, ya itu saya juga apa acara-acara di setiap ini hari Ahad antar sudah minggu kedua itu sudah nggak bisa lagi bebas juga karena sudah diplot itu untuk PCIM Jerman. Yang seperti ini yang membuat kita lebih kuat menjalaninya itu tadi karena kita menjadikannya sebagai peluang untuk bersyukur. Ditambah lagi penjelasan para ulama kita mengisyaratkan. Kenapa Bapak Ibu saya sampaikan begini itu begini. Sekali lagi ya, bersyukur itu kan disebutkan yang ingin bertambah usianya itu kan salah satunya harus dengan bersyukur ya dengan bersyukur kepada Allah karena dan berdoa. Posisi doa tuh begini, kan segala sesuatunya tertulis di Lauh Mahfud. Itu takdir kita, Mas Fari. Itu tertulis di Lauh Mahfud. Semuanya sudah ada dalam ketetapan Allah gitu. Nah, ketika turun ke dunia itu juga perkenan Allah. Doa kita itu, doa kita itu saat ketetapan Allah itu ya, itu yang berkenan semuanya mewujudkan atau tidak terwujud itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya memohon kepada Allah yang terbaik, menghadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala syukur yang terbaik. Nah, makanya kita ambil standar-standar itu agar kita dapat mengambil yang terbaik itu. Itulah mananya Allah memberikan kita kesempatan selama mengikhtiarkan melalui ini. Makanya eh, dalam permulaan seperti kalau kita melihat sirah juga doa itu diletakkan di depan, bukan di akhir. Dan itulah mengapa misalnya kalau kita melihat eh, dari hasil kontemplasi seperti seorang penulis Al-Hikam misalnya, Mas Fari tahu kitab Al-Hikam? Pernah mendengar kan? Iya Ustaz. Siapa penulisnya? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Bukan. Bukan, bukan. Aduh, kok lupa sih. Penulis Al-Hikam. Itu di antara Oh iya, Ibnu syairnya Athaillah. Ibnu Athaillah Hmm. As-Sakandari. Hmm. Nah, Ibnu Athaillah di antara kata apa kata-kata mutiaranya itu kan menyebutkan min alamatin najahi fin nihayah, di antara tanda-tanda bahwa suatu perkara itu akan sukses pada akhirnya, nah, gitu loh. Dikriteriakan berhasil pada akhirnya, ya. Itu adalah itu disebutkan ar-ruju ilallahi fil bidayah. Ketika kembali kepada Allah saat permulaannya. Nah, itulah Bapak Ibu tadi eh, kita awali kenapa kita awali acara kita dengan berdoa, nuntut ilmu dengan bismillah ya, gitu, dengan yang nah itulah lalu kita tuangkan dalam kebiasaan-kebiasaan kita. Kita mengawali hari itu ya misalnya tidak ada satu hari hari terang ataupun hari malam kita awali dengan membaca Al-Quran. Kita awali dengan ibadah, kita awali dengan zikir pagi, kita awali hari gelap kita dengan zikir sore. Nah, itu bagian dari itu. Maka eh, semua itu akan menguatkan kita.
Saat menikmati Ar-Rahiq Al-Mahtum. Ini kan dikatakan oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, kitab sirah ini dinamai dengan Ar-Rahiq Al-Mahtum. Kan itu hidangan yang tertutup. Saking istimewanya gitu. Ya, ini hidangan bagi kita. Hmm. Disinilah lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sholat 5 waktu itu. Faradu alaihi khamsina sholatan. Awal mulanya diperintahkan 50. Lalu ketemu dengan Nabi Musa. Ini sudah terulang, kita sudah pernah membahasnya. Tetapi pelajaran yang lain adalah betapa dahsyatnya peristiwa itu sehingga kita mempengaruhi cara pandang kita terhadap sholat 5 waktu itu. Nah, itu eh, artinya ada sesuatu pada sholat 5 waktu itu. Ada sesuatu. Dan itu sangat dahsyat. Sehingga Rasulullah SAW kita dapati beliau dalam perjalanan. Beliau terus-menerus mengawal bahwa sholat 5 waktu itu harus bagaimana. Kan beliau sendiri yang turun tangan langsung. Beliau yang mengimami di Masjid Nabi. Beliau yang mengajari. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka para sahabat itu menyaksikan bagaimana Rasulullah mengangkat tangan, bagaimana Rasulullah meletakkan tangannya, dan Rasulullah ajarkan juga bagaimana bacaannya, doanya itu. Lalu bagaimana Rasulullah mempraktekannya ketika sholat sendirian, bagaimana ketika Rasulullah SAW sholat berjamaah, bagaimana Rasulullah sebelum sholat, semuanya di dalam perjalanan itu semuanya dipraktek. Di dalam sirah Nabi itu juga berangsur-angsur diajarkan. Bagaimana momentum Rasulullah menegur bahwa sholat itu tidak boleh dalam keadaan terburu-buru. Sampai ketika sudah selesai sholat, Rasulullah mengatakan kembalilah, sholatlah, karena engkau belum sholat. Mengulangi lagi. Itu langsung ada dalam pengawasan Rasulullah. Setelah mengulangi yang kedua, lalu mendekati majelis Nabi lagi, lalu Rasulullah masih menegurnya, kembalilah, kembalilah, lakukan kembali lagi sholat, karena engkau belum sholat. Sampai 3 kali, lalu para sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Ajarkanlah kepadaku. Sesungguhnya inilah yang aku bisa. Jadi ada momen bagaimana Rasulullah SAW, perkara sholat pun itu tetap ditegur. Selama belum benar, ya terus diperbaiki oleh Rasulullah. Dalam sebuah momen ketika Rasulullah mengingatkan, tetapi juga sekaligus memotivasi. Jika sekiranya kalian mengetahui apa yang ada pada waktu sholat subuh berjamaah itu, yang Allah karuniakan ya, niscaya kalian akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Coba, mau 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 apa? Mau menggunakan kata-kata apa lagi? Kita mau menggunakan alasan da apa? Ada kuat gitu. Tapi kalau kita menggunakan perspektif, itu bagian dalam kasus salat malamnya Rasulullah, ala akunu abdan syakura, mengapa aku tidak menjadi mengapa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur. Nah, itu mengisyaratkan. Jadi, kalau kita sudah ada isyarat di antara perspektif yang akan menguatkan kita dalam memandang salat itu, ya melihatnya sebagai bagian jalan untuk bersyukur kepada Allah. Karena di antara momen terdekat kita dengan Allah SWT saat kita mendirikan sholat. Jadi itu kita gunakan, Bapak. Ya. Jadi ketika melihat Isra Mi'raj ini, sejatinya banyak sekali ya, bagian-bagian yang kita bisa gali lebih dalam dari perkara sholatnya misalnya, dari kisah mengapa nabi-nabi ini disebut, ya, gitu. Sehingga ada pelajaran-pelajaran pada eh, eh, nabi-nabi yang disebut di dalam 7 langit ini, ya. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi eh, Yusuf atau Nabi Idris, ya. Dengan Nabi Yusuf, kemudian keempat dengan Nabi Idris, kelima dengan Nabi Harun, keenam dengan Nabi Musa alaihissalam, kemudian terakhir langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu juga dapat kita kaji. Karena para ulama dulu juga mengkajinya. Gitu. Nah, kita kan baru mengingat kronologinya bahwa peristiwa ini terjadi. Sehingga
di tahun inilah, di tahun ke-10 inilah, eh, sholat 5 waktu itu telah diwajibkan bagi umat Islam. Nah, Rasulullah mendapatkan perintah ini. Inilah yang dibawa dalam sebagian malam. Belum lagi kalau riwayat hadis semuanya kita baca. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada beliau neraka, surga, ya, bagaimana di neraka seperti apa, surga seperti apa. Sehingga beliau nanti kembali itu bisa berkisah. Dan ada momen-momen lain dari peristiwa saat beliau nanti kembali dari eh, perjalanan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Karena nanti kan kenyataannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari mana? Bahwa beliau tetap mengikuti rute itu. Karena sebagian ahli sirah juga atau sebagian ulama hadis membicarakan apakah Rasulullah SAW langsung ke Masjidil Haram atau kembali ke Baitul Maqdis lalu ke Masjidil Haram. Nah, gitu. Karena ternyata nanti dari riwayat yang ada itu nampak bahwa Rasulullah mengikuti rute yang sama ketika kembali. Karena apa? Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dituduh berdusta oleh orang-orang musyrik itu, kan ada momen Rasulullah SAW membuktikan bahwa beliau menyaksikan, itu loh dari atas itu menyaksikan kafilah dagang itu ada yang kehilangan ontanya beberapa hari, sehingga kafilah itu mencari dulu ontanya itu. Lalu gara-gara mencari onta itu, perpulangan kafilah ini kan tertunda. Setelah ontanya itu ketemu, ya, yang membawa barang itu, akhirnya mereka baru bisa melanjutkan. Ternyata benar. Mari kita buktikan. Nanti yang datang ini, apakah akan sesuai beritanya itu dengan apa yang kamu ceritakan? Kan mereka tidak berangkat, mereka tidak tahu. Dan Rasulullah melihatnya dari atas. Ternyata setelah datang kafilahnya, mereka katakan, apakah benar begini dan begini begini? Ya gitu. Ternyata mereka terkejut. Bagaimana kalian bisa tahu? Kalian kan tidak berangkat. Ternyata itulah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anh, dia ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ketika ditanya, apa kamu percaya dengan perkataan sahabatmu? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anh membenarkan beliau. Sehingga nanti gara-gara itulah Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq yang selalu membenarkan. Ya. Ini masih akan masih banyak. Tetapi sekilas kalau kita hanya membaca kronologinya, Bapak Ibu, ini selesai kitabnya dari di bab ini gitu. Ya, kita eh, ini pembahasan tentang apakah itu sampai masalah pembelahan dada itu terjadi, apakah sebelum Rasulullah SAW juga di Mi'rajkan, sehingga harus sebelum peristiwa Isra Mi'raj juga. Kita memasuki tema berikutnya. Nah, ini pembahasan-pembahasan selanjutnya. Karena waktu ini sudah sampai pada eh, jam berapa nih Mas Fahri? Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu. Eh, kit- yang akan datang masih tetap Mas Fahri. Kita Masih akan tetap gali yang lagi, ini Ustaz. Hmm, ya, Isra hmm. Mi'raj. Tetapi nanti tetap saya gambarkan, saya sebutkan tadi, gambaran umumnya kajian kita bahwa antara tahun ke-10 sampai dengan tahun ke-14 setelah kenabian, peristiwa besarnya itu adalah ya ini. Salah satunya adalah peristiwa Rasulullah SAW mencoba ke Taif, lalu terjadi peristiwa Isra Mi'raj setelahnya itu, lalu ada peristiwa ketika Rasulullah SAW merubah atau melakukan penyesuaian dengan jadwal beliau, menyampaikan dakwah beliau ini ada di yang pagi hari dan malam hari, sehingga bertemu dengan 6 orang pemuda dari Yathrib yang menjadi cikal bakal peristiwa Bai'ah Aqabah yang pertama dan kedua itu. Dan juga menjadi permulaan dakwah di Yathrib juga. Sehingga menjadi eh, kesiapan bagian dari yang telah ditakdirkan oleh Allah. Karena kita membacanya setelah ini terjadi, itu peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Sehingga dimulailah tadi fase terbentuknya al-ummah al-muslimah.
dengan 5 unsur itu. Sehingga saya sampaikan dari perspektif ayat itu, Mas Fahri, yang tadi ya, surat Al-Anfal ayat 74, bisa dibayangkan indahnya kehidupan di sana. Sampai eh, rasa sayangnya itu kalau dikatakan tidak dikatakan seseorang itu beriman sampai ia rasa sayangnya kepada saudaranya seiman itu seperti sayangnya kepada dirinya sendiri. Coba itu dipraktekkan oleh eh, 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 para sahabat di generasi itu, dipraktekkan oleh para sahabat ya. Bagaimana kalau melakukan kesalahan itu sampai meminta maafnya itu luar biasa. Ketika diingatkan oleh Rasulullah, kalau pada dirimu masih ada sifat jahiliyah, itu benar-benar para sahabat khawatir sekali. Coba bisa dibayangkan ya, kalau kita hidup di sebuah negeri yang kalau kita datang diterimanya seperti itu, disambutnya seperti itu, disayanginya seperti itu, tapi kalau melihat peristiwa-peristiwa nanti, Bapak Ibu, orang sebaik itu masih juga diuji oleh Allah dengan harta dan juga sempat itu masih sempat lalai begitu artinya. Artinya dan dia masih kembali lagi. Baru nanti dalam peristiwa perang Tabuk, Bapak Ibu. Coba apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah itu nampak dalam amalia. Jadi kan bisa bayangkan dalam peristiwa perang Tabuk yang sudah terakhir-terakhir itu artinya beberapa ujian itu sudah dilewati sedemikian rupa. Seperti Utsman bin Affan menyerahkan itu 1.000 dinar. 1.000 dinar itu kalau dinar itu sama dengan seperti yang di expose ada yang disensus oleh Umar bin Khattab itu uang Romawi yang setara dengan 4,25 gram emas untuk ukuran kita saat ini. Berarti 1.000 dinar itu kan sekitar 4 kilo. Ada yang bersedekah 4 kilo emas. Pernah dapat ya Mas Wari? Sekitar 10 miliar berarti Ustaz. Ya, wallahu alam. Sekarang berapa harganya? Tinggal dihitung saja itu. Yang mampu-mampu begitu, begitu. Coba, wah, kita bisa bisa merasakan indahnya hidup di masa itu dan betapa nyamannya. Ya, menjalani semuanya tidak ada rasa takut. Coba dibayangkan, tidak boleh ada yang dizalimi di Madinah, kecuali semuanya. Kalau ada kejadian sesuatu yang tidak adil, semuanya diselesaikan oleh Rasulullah. Semua keadilan ditegakkan. Nah, itu. Ya, nanti kita bisa dari mana? Semakin kita melihat di sirah, baru kita bisa ketika membaca itu melihat bagaimana proses implementasinya. Karena nanti ada urutan degradasinya itu. Sehingga taklimul kitab sebagai bagian manhaj utama 4 pilar itu, pembacaan ayat Allah, kemudian mengajarkan ilmu, mensucikan jiwa mereka dengan menanamkan akidah yang benar itu, mengajarkan memberi pemahaman yang benar tentang akidahnya dan pandangan hidupnya itu. Kemudian mengajarkan ilmu dari Alkitab, mengajarkan ilmu dari hikmah, ilmu dari Al-Quran, dan ilmu dari Sunnah. Nah, nanti kita dapat lihat urutannya itu. Nah, dari mana pintunya? Dari sirah, dari sirah. Sehingga kita Rasulullah SAW pernah meminjam senjata, coba, kepada satu individu kaya raya, meminjam senjata untuk pertempuran, meminjam senjata. Sejak itu lalu kaum muslimin eh, 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 berjuang untuk bisa membuat senjatanya sendiri. Kenapa? Sama ketika Rasulullah SAW itu meng-hire penerjemah dari orang Yahudi. Sampai orang muslimin, seorang muslim menyaksikan itu tidak bisa seterusnya begini. Sampai akhirnya dia mempelajari bahasa itu. Itu yang terjadi kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Sehingga bisa berbahasa setidaknya 4 bahasa. Termasuk bahasa Persia dan bahasa Ibrani. Bahasanya orang-orang Yahudi. Sehingga menjadi salah satu dari 5 sekretaris Rasulullah SAW yang paling utama. Nah, makatan Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, ini semoga yang sedikit ini kembali kepada kita sebagai ilmu dari bermanfaat. Mas Fari, saya kembalikan kepada jenengan. Aku lu qauli hadza. Terima kasih banyak Ustaz Arif. Mohon izin Ustaz, apakah masih ada sesi pertanyaan Ustaz? Ya, monggo nggak apa-apa jika ada memungkinkan dan masih waktunya memungkinkan. Oh ya, Saya hanya menyesuaikan. siap-siap Ustaz.
Apakah ada yang ingin bertanya dari ibu bapak sekalian? Kalau tidak, soalnya saya pengen bertanya, Ustaz. Oh iya, Apa monggo Mas namanya? Fahri. Yang tadi Ustaz singgung di awal, apa namanya, terkait dengan ibadah itu bagian dari cara kita bersyukur kayak gitu, Ustaz. Nah, sebenarnya kalau misalnya dengan sholat wajib itu bagaimana, Ustaz? Apakah juga itu bagian petanda dari rasa bersyukur kita, atau dan semisal misalnya kita cuma hanya menjalankan sholat wajib gitu, ya, kita tidak menjalankan sholat sunnah dan lain sebagainya. Itu bagaimana, Ustaz? Mas Fahri ini terlalu mudah. Taatnya kita kepada perintah Allah itu bagian dari bersyukur. Bukankah kita ini diciptakan oleh Allah? Bukankah kita semua ini adalah milik Allah? Bukankah kita jika memiliki kesadaran bahwa kita diciptakan oleh Allah, konsekuensinya kita adalah milik Allah. Dan diperintahkan oleh Allah bahwa jika kita memiliki kesadaran kita ini diciptakan oleh Allah, kita ini adalah milik Allah, maka tunduk patuh berserah diri meminta sekalipun hanya kepada Allah. Itu bagian dari bersyukur. Hmm. Itu Mas Ari. Jadi eh, makanya kalau karena yang lain misalnya hanya sekedar em, itulah bedanya kalau kita menggunakan sesuatu yang dalam perspektif ihsan, jangan perspektif fikih terpenuhi atau tidak terpenuhi. Nah, itu orang-orang apa kalau kita terjebak pada logika fikih sering itu hanya masalah sah atau tidak sah, terpenuhi atau tidak terpenuhi, lalu merasa gak gak berdosa gitu loh. Apa merasa sudah selesai. Makanya kalau kita melihat prakteknya kan nggak seperti itu. Ketika Rasulullah mengatakan jangan sholat seperti sholatnya orang sampai disebut oleh Rasulullah seperti ayam yang mematuk makanannya itu. Jadi bisa dibayangkan itu. Itu jelas nggak seperti itu Islam itu artinya. Mas sholat seperti mematuk itu sudah jelas-jelas itu hadis saya itu enggak. Tapi kok dicari pembenarannya, dibenar-benarkan, itu kan sudah tidak benar ya begitu. Ya. Wallahu a'la wa a'la. Terima kasih banyak, Ustaz Arif. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Kalau tidak, mungkin saya mau izin untuk mengakhirinya, Ustaz. Insya Allah berarti Iya, tema selanjutnya ya, Mas Fari, masih tetap saya sama, Ustaz. ingin menyampaikan, Iya, Ustaz. nggak apa-apa, tema berikutnya itu masuk ke Baya Akobah, nggak apa-apa, atau tema yang Kayaknya mau tetap dipilihkan ini di dulu atas. aja, Ustaz. Ya, Saya ngerasa kalau masih kita mau mengkaji lebih pendalaman ini. lanjut lagi tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Nah, Hmm. saya ingin menambahkan gitu. Seperti sunnah Rasulullah SAW, ini nanti saya juga menanyakan, ya, kalau kita bersama-sama juga. Jadi kepada yang rekan-rekan yang Bapak Ibu yang belum hadir, saya mau mengucapkan salam gitu, agar kita bisa tetap terhubung bahwa qadarullah ada saudara-saudara kita yang belum bisa hadir saat ini, tetapi eh, saya tetap menyatakan betapa kita harus benar-benar mencintai majelis ilmu ini dengan ya karena kita mempraktekkan apa tadi yang saya sampaikan ketika kita membaca sirah itu, yang bagian iwa itu belum saya jelaskan ke jenengannya. Tetapi kalau kita melihat 5 unsur tadi itu sebagian ulama meyakini eh, bahwa jenengan bisa bayangkan kalau dalam skala persyarikatan Muhammadiyah misalnya, kita bisa mewujudkan ini sebagaimana generasi pertama itu mewujudkannya. Bahwa kita memiliki iman itu harus fungsional. Bahwa kita memiliki klaim kita menjalankan hijrah itu harus fungsional. Ya, Eh, kita eh, eh, ketika eh, jihad itu juga harus fungsional gitu. Ya, sehingga pilihan-pilihan itu kita bisa menyaksikan kita berada di taraf yang mana dibandingkan dengan generasi pertama umat ini. Dan itulah kita bisa nanti kalau kita eh, baca berulang-ulang
betapa dahsyatnya dan betapa bagusnya akhlak generasi pertama ini. Sehingga tidak mudah bagi kita itu menandingi mereka itu. Memang tidak mudah. Karena dipuji oleh Rasulullah. Khairul kuruni korni summaladina yalunahum summaladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi di masaku. Di masa beliau hidup. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Tapi nanti lihat, dilihat dari aspek yang substantif itu loh. Dari saling menyayanginya saja. Kita bisa nggak sampai level itu, saling menyayanginya, saling menolongnya saja, gitu. Saling sampai itu. Kalau kita terapkan dalam skala komunitas kita atau dalam skala persyarikatan. Tapi coba kita bayangkan sekarang, itu urutan-urutannya luar biasa, Bapak. Urutan-urutannya luar biasa. Kalau kita punya hutang, bagaimana kira-kira? Kalau kita meninggal masih berhutang, lalu ahli waris kita nggak bisa melunasi, lalu siapa yang melunasi? Terus mau bagaimana? Nah, seterusnya itu implikasinya termasuk kepada silaturahim loh, implikasinya dan seterusnya. Makatan Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah mungkin ya masih ya Pak Yosi juga sudah ada itu eh, komentarnya. Ya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Siap Aku Ustaz. luka lihada. Saya akhiri Mas Fahri. Aku luka lihada astaghfirullahaladzim li wa lakum nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Arif atas pengajian kita pada pagi ini. Saya mohon izin Ustaz, berarti nanti tanggal 23 nggak Ustaz? 23 Agustus. Di mute Ustaz. Us- Ustaz Arif masih di mute. Mohon maaf kalau nanti karena ini ada acara majelis, kemungkinan ada Hmm, konsolidasi mubalik di tanggal 23 di akhir apa di minggu keempat ini hmm, di Medan, di hmm, Medan. Karena sebagai pengurus harian kemungkinannya saya harus berangkat juga, sehingga hmm. kalau tidak memungkinkan saya online dari sana, mungkin saya pertimbangkan nanti seminggu sebelumnya saya sampaikan ke Oh iya Mas Fahri. siap Ustaz. Siap Jika Ustaz. kita ada penyesuaian ya, Siap semoga Ustaz. bisa. Insya Allah. Siap siap. Makasih Mas Fahri. Ya. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Arif. Marilah kita sama-sama menutup majelis kita kali ini dengan baca al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Waalaikumsalam Ustaz Arif. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun sangat Bapak Ibu, matur nuwun sangat. Jazakumullah khairan.